Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Siti Umi Fitriah dalam pemanfaatan rumah belajar sebagai sumber belajar dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Mari kita mengakses rumah belajar ya. Langsung saja kita buka browser. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Langsung kita ketikkan rumah belajar. Nah, langsung kita klik ini aja. Nah, di sini ada tertulis portal rumah belajar. Langsung ke alamat Kemdikbud juga boleh, tetapi saya mau masuk lewat sini saja. Mau masuk lewat, kan alamat rumah belajar adalah ini, belajar.kemdikbud.go.id ya. Langsung kita klik. Nah, di sini inilah tampilan dari situs atau web dari rumah belajar ya. Ini kemarin baru berulang tahun ya rumah belajar. Nah, di sini tanpa login pun kita bisa langsung menikmati fitur-fitur dari rumah belajar, yaitu dengan cara ini ya. Misalkan kita malas untuk login ya, kita bisa melihat di bawah di sini. Nah, di sini apa itu portal rumah belajar? Nah, bisa dibaca. Ada guru sejumlah ini, ada siswa sejumlah ini yang sudah bergabung. Nah, fitur utama rumah belajar adalah ini ya. Ini ada kelas maya, jadi kita membentuk kelas-kelas ya. Ini keterangannya, sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja, di mana saja. Nah, kalau kita ingin membuatnya ya kita tinggal klik coba sekarang ya. Kemudian ada sumber belajar. Sini ada sumber belajar. Bisa kita klik aja sekarang coba ya. Di dalamnya berisi banyak sekali sumber belajar, baik berupa video, berupa web ya, ini ya web. Bisa juga berupa ini audio ya. Dan ini bahannya dari PAUD sampai SMA ada semua. Jadi kita tinggal memilih ya. Untuk yang lainnya di sini ya, mencakup semua mata pelajaran. Kemudian kalau kita ingin memilih, misalkan saya mengajar kelas IPA kelas 7 gitu ya. Langsung aja kita klik. Kita pilih kelasnya. Kita pilih kelas SMP. Kemudian kelas berapa? Misalkan kelas misalkan kelas 7 gitu ya. Kelas 7 SMP. Terus pelajarannya apa? IPA ya. Nah, di sini banyak video-video disediakan. Nih, SMP kelas 7 mata pelajaran IPA. Saya ambil contoh salah satu aja, yang namanya contoh kan bebas ya. Tentang ini aja, klasifikasi hewan. Ya, misalkan saya butuh ini tinggal kita klik. Nah, langsung bisa, misalkan kita ingin membagikan ini, kita bagikan. Langsung mau kita download juga bisa ya. Ini video-video dari peserta duta rumah belajar dari seluruh Indonesia biasanya ya, seperti ini. Dan seterusnya. Kalau ingin dibagikan, kita download pakai ini, bagikan ini. Kemudian saya beri contoh lagi, sumber belajar yang berupa audio ya. Kita kembali ke SMP dulu. Nah, ini yang berupa audio ya, yang berupa audio. Kemudian yang berupa web saja. Nah, ini yang berupa web pun juga sama ya, banyak sekali di situ. Misalkan saya ingin ini tadi ya, ada fotosintesis, saya ingin ini materi tentang fotosintesis. Saya klik
gini ya. Saya klik seperti ini. Tinggal saya ingin membagikan ke murid saya. Oh ya, itu gampang sekali. Dan pengalaman ini sudah saya lakukan selama 3 tahun. Jadi saya biar menjadi kelihatannya sibuk tapi tidak sibuk ya. Ini saya copy, kemudian saya buka kelas yang sudah WA yang sudah saya miliki dengan siswa saya. Misalkan saya punya WA yang tahun kemarin itu 8F, 9F sama 9H ya. Dan sudah saya bubarkan. Saya cari yang lain aja ya. Ini WA biar terbuka dulu. Nah, saya punya tempat untuk menyimpan. Saya beri nama gudang. Gudang ini ibu. Nah, ini tempat-tempat saya menyimpan yang akan saya bagikan linknya ke siswa. Ini tinggal saya klik di sini. Ya, ini saya lakukan ketika saya benar-benar saat keadaan tidak rajin, ya, atau istilahnya keset. Nah, itu saya tinggal ngambil dari rumah belajar, saya share di WA anak udah ini ya, anak tinggal membuka. Nah, seperti ini materi tentang fotosintesis. Nah, anak tinggal buka ya, materinya banyak sekali ya, seperti ini. Saya udah nggak perlu membuat lagi ya. Bahkan ini ada banyak sekali ya, ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materi ini struktur kuropas, fotosistem, reaksi terang, reaksi gelap, ada latihan soal juga. Dan ini bisa diakses di HP anak ya, tanpa harus menginstal. Kemudian ya, lengkap ini konten ini memang yang mengembangkan adalah Kemdikbud. Jadi kita diperbolehkan untuk memakainya, bahkan untuk di share ke manapun itu diperbolehkan karena ini situs resmi dari Kemdikbud ya. Kemudian kita ke yang lainnya lagi ya, kita akan yang lainnya lagi. Nah, inilah yang sering sekali saya gunakan, yaitu bank soal ya. Bank soal ini langsung di sini SMP ya. Saya menuju, misalkan saya masih sama yang tadi, saya ngajar kelas 7. Nah, saya cari IPA. IPA kan ini. Kita cari. Nah, di sini banyak sekali soal-soal IPA ini ya. Ada ini halamannya saja ada 50 halaman. Entah berapa soal yang ada di situ, banyak sekali ya. Nah, saya ingin mengajar misalkan bab 1 tadi kan tentang objek IPA dan pengamatannya. Saya ketik saja objek. Nah, ini sudah langsung ada ulangan harian objek dan pengamatan atau bab 1. Nah, kita lihat. Nah, saya tidak ini namanya juga orang keset ya. Saya tinggal blok, klik kanan, copy, saya bagikan kepada murid saya kirim, langsung saya beri tulisan gini, silahkan dikerjakan ya sampai mendapatkan nilai sempurna dan pembahasan jawaban dan pembahasan jangan lupa untuk dituliskan. Saya kirim.
mengeklik ini dengan tinggal terus dia menjawab ya. Misalkan ini karena contoh saya menjawabnya sembarang ya, besaran vektor ya, sembarang saja, namanya juga dua itu besaran teman. Ini sembarang saja. Berikut ini namanya air lah, pokoknya sembarang. Berikut ini sifat-sifat asam itu kan kurang dari 7, mengubah kertas lakmus menjadi merah ya. Ini ya kita ya, kalau merah itu coba saja, ini salah juga nggak apa-apa. Dia ini contoh unsur ya, jelas besi. Nah kita lihat, dapat nilai 100. Widih, ngarang saja kok dapat nilai 100 ya. Nah ini ya, di sini sudah ada soal, ada kunci jawaban, ada jawaban. Kalau soalnya itu perhitungan, di sini akan ada jawaban juga. Nah, ketika anak mengerjakan dia salah, dia saya suruh mencatat. Dengan mencatat itulah, makanya saya soal-soal dari ini yang saya ambil dari situs-situs kadang Rumah Belajar, kadang ya itu ya Zeus, kadang yang lainnya, situs-situs yang lainnya seperti Ruang Guru, Wiper School ya, Brightline, Brainly ya, dan sebagainya. Itu saya hanya untuk latihan soal. Kalau ulangan saya buat sendiri ya, seperti itu. Tapi dengan seperti ini saja anak sudah punya cara menjawabnya seperti ini dan sebagainya. Dan ini anak akan mengerjakan berkali-kali, bahkan sampai ada yang 6 kali. Dan saya minta hasil screenshotnya, nilai yang paling tinggi itulah yang dikirim Japri ke saya, seperti itu dalam pembelajaran saya ya. Kita kembali, ini tadi sudah dikerjakan. Sekarang kita kembali ke Rumah Belajar lagi ya. Kemudian ini tadi contoh bank soal. Sekarang kita masuk ke yang lainnya ya. Kelas digital itu kalau kita membuat kelas dengan murid kita, sumber belajar tadi sudah ya, ada audio, ada video, ada web, laboratorium maya. Nah ini cocok sekali ya. Ini di sini ada mata pelajarannya, ada IPA, ada matematika juga. Ini kita juga bisa memanfaatkannya. Nah apalagi IPA ya. IPA itu di sini banyak juga, tinggal kita pilih di sini, pilih SMP. Nah ada IPA ya, nih IPA SMP, asam basa garam, kelistrikan, cahaya. Kita lihat saja sampai mau IPA atau apa ya. Kemudian ada juga matematika itu ya, untuk laboratorium maya. Sekarang kita kembali ke depan tadi. Ada sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya. Yang sering kita gunakan itu kebanyakan memang bank soal sama sumber belajar. Kemudian selain itu juga ada fitur pendukung. Nah ini fitur pendukung berupa apa nih? Buku elektronika, ini bisa kita lihat ya, banyak sekali dan juga bisa diakses ya. PAUD, SD, SMP, SMA. Nah ini lengkap sekali, silahkan. Kalau SMP ya kita, misalkan kita butuh sumber belajar untuk membuat PowerPoint, saya sering mengambil dari sini ya. Tuh, dan ini yang lainnya, konten yang lainnya juga banyak ya. Tinggal kita klik, itu nanti akan muncul sendiri banyak. Kita tinggal memilih. Nih, buku IPA terbitan Cambridge itu juga ada, ini matematika IPA ya. Jadi kalau murid kita kekurangan buku, ya mending kita berikan ini aja, online, biar dibuka sendiri daripada kita membelikan ya, gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, buku digital tadi sudah, kita kembali ke semula. Nah kita kembali ke fitur pendukung yang lain, BSS sudah. Kemudian juga ini ada peta budaya. Nah peta budaya bisa kita lihat juga untuk pengetahuan kita ya. Kita bisa berselancar ya, kita ini ada banyak sekali apa tradisi-tradisi ya, komunitas Samin, malam satu suro dan sebagainya. Ini cocok sekali untuk
pembelajaran seni budaya barangkali ya. Nih ya, pulau-pulau di Indonesia. Kembali lagi kita ke fitur yang lain. Kemudian ada ini wahana jelajah angkasa. Ini jelas ada hubungannya juga dengan IPA ya. Kita klik coba ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk ke situs ini, kita baca dulu petunjuknya di sini ya. Jangan perlihatkan lagi dialog ini pada saya. Maksudnya apa ini ya? Dan ini banyak sekali ya. Kita bisa kayak melihat luar angkasa gitu memakai teropong ini. Ya, tata surya. Kita klik ya. Ini ada planet ya. Nah, ini cocok sekali untuk pelajaran IPA dan sebagainya. Kita kembali lagi ya, sambil nanti seiring berjalannya waktu bisa dipelajari. Malah keluar sebentar, malah keluar tadi 12 kliknya ya. Kemudian fitur yang lainnya juga. Tadi kan sudah buku elektronik, peta budaya, wahana jelajah bangsa. Ini permainan di sini ya. Ini untuk guru bahasa, karya bahasa dan sastra. Tinggal diklik, ini juga banyak sekali produknya di dalamnya. EduGame ini untuk permainan. Bahkan kita pun juga bisa menggunakannya ya bersama murid-murid kita. Ya, ada EduGame ya. Gamification. Ya, anak-anak pasti akan senang ini ya. Permainan ini, petualangan angkasa volume 1. Ini cocok sekali untuk anak-anak SD. Tapi kalau kita ingin refreshing, memainkannya juga lebih asik ya. Seperti itu. Kita kembali ke yang tadi. Ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini buat kita Bapak Ibu guru ya. Coba kita klik isinya apa. Nah, ini kita bisa mengikuti pembatik level 1, level 2 dan seterusnya. Bisa untuk mendapatkan sertifikat ya, seperti itu. Bisa juga kita bisa menjadi DRB ya, Duta Rumah Belajar. Sekarang kita lihat tadi yang bahasa belum kita lihat. Kita lihat bahasa dan sastra. Nah, antologi puisi Bengkel Sastra yang namanya ya isinya karya-karya sastra ya ternyata ya. Halamannya banyak sekali ya, barangkali bisa kalau Bapak Ibu guru bahasa ingin mendapatkan contoh dari puisi dan sebagainya, di sini bisa dihitung ya. Nih, prosa, puisi, referensi ya. Coba kita klik puisi, isinya seperti apa. Oh, ini kita tadi kan melihatnya kan di luar ya, kita tidak login. Nah, kalau saya sendiri menyarankan lebih baik kita masuk menjadi anggota. Karena apa? Fitur-fitur ini yang secara itu kalau kita tidak login itu dibatasi. Misalkan kita mau menggunakan itu ya, Laboratorium Maya ya, itu kita mau download LKS-nya itu pasti ada tulisan gini, silahkan Anda login dulu. Nah, biar kita lancar dalam memanfaatkan rumah belajar, membantu dalam pembelajaran kita, kalau menurut saya ya mending kita login. Dan loginnya itu juga mudah ya. Kita kalau loginnya mudah ya. Kebetulan ini saya kan memang sudah jadi anggota, jadi saya tinggal login ya. Loginnya tinggal kita klik login, kemudian kita memasukkan email, password email,
udah langsung kita bisa masuk ke rumah belajar. Mau apa? Mau akses apapun bisa ya. Saya pengen memberi contoh caranya login. Saya sudah login, jadi ya tinggal diklik login ini, nanti tuliskan email dan password kita kayak mendaftar gitu, udah jadi ya, tidak susah, tidak rumit. Demikian pemanfaatan rumah belajar di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.